Mengingat semua persyaratan rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, selaku ketua rapat dengan ini saya menyatakan RUPS tahunan Petrosi Tbk selanjutnya disebut rapat diadakan pada hari ini Senin tanggal 29 2024 dinyatakan sah dan dibuka dengan resmi pada pukul berapa ini Michael? 10.47. Sebagaimana disyaratkan dalam PUJK 15, dalam rapat perlu disampaikan kondisi umum perseroan. Adapun penyampaian kondisi umum perseroan telah disampaikan pada RUPS luar biasa yang telah dilaksanakan sebelum rapat ini. Terlebih dahulu saya menyerahkan kepada saudari notaris apakah rapat ini telah memenuhi semua ketentuan rapat dan telah memenuhi quorum sehingga rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa mengingat mata acara rapat ini dan anggaran dasar perseroan, maka rapat ini berlaku ketentuan quorum yaitu sebagai berikut. Rapat ini dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Berdasarkan daftar hadir yang diberikan kepada saya oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom, dapat saya laporkan bahwa pemegang saham yang hadir baik secara fisik atau secara elektronik dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 889.361.867 saham atau mewakili 89,6837% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.664.500 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah treasury stock sejumlah 16.940.500 saham. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15 tahun 2020 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan, quorum kehadiran sudah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam rapat. Demikian laporan kami sampaikan. Selanjutnya rapat kami kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih Saudari Notaris. Mengingat semua persyaratan rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat akan saya lanjutkan. Selanjutnya kami sampaikan bahwa sebagaimana disebutkan dalam pemanggilan kepada pemegang saham perseroan, mata acara rapat yang akan dibicarakan dalam rapat ini adalah sebagaimana ditampilkan dalam layar presentasi. Mata acara pertama rapat, penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023. Untuk selanjutnya disebut tahun buku 2023. Dan mata acara kedua rapat, penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2023. Dikarenakan mata acara rapat pertama dan kedua saling berkaitan, maka kami akan menggabungkan pembahasan kedua mata acara rapat tersebut. Kami minta Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan atas mata acara tersebut. Kepada Pak Michael, selaku Presiden Direktur Perseroan, saya persilakan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Izinkan kami menyampaikan bahwa laporan secara garis besar dan semua informasi terkait dengan kinerja perseroan untuk tahun buku 2023 telah tersedia dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan, serta akan kami tampilkan pada layar presentasi. Perkenankan kami selaku Direksi PT Petrosi Tbk
untuk menyampaikan laporan atas jalannya kepengurusan perseroan. Sepanjang tahun 2023, Petrosi sebagai perusahaan multidisiplin jasa pertambangan dan EPC terintegrasi serta PLSS telah memperoleh kontrak-kontrak baru di sektor pertambangan mineral seperti nikel dan emas, termasuk juga dengan batu bara. Direksi juga telah merumuskan kebijakan strategis jangka panjangnya secara intensif dengan fokus dan pada implementasi strategi diversifikasi melalui pengembangan portofolio proyek dan implementasi strategi digitalisasi untuk mencapai operational excellence dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Perumusan strategi tersebut didukung oleh kombinasi faktor pengelolaan risiko dan GCG sebagai tulang punggung dalam menjaga keberlanjutan usaha di masa mendatang. Tahun 2023 merupakan tahun yang tidak kalah menantang, namun perseroan tetap dapat menjaga target kinerjanya dengan mencatatkan peningkatan pendapatan, termasuk mengambil alih tambang batubara PT Christian Eka Pratama sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya, Bapak Rudi Santoso selaku Direktur Perseroan akan menyampaikan penjelasan mengenai kinerja keuangan perseroan untuk tahun buku 2023. Terima kasih, Bapak Michael. Mewakili Direksi Perseroan, perkenankanlah saya untuk memaparkan ikhtisar keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 yang juga telah tersedia pada laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan serta dapat dilihat pada layar presentasi. Pada tahun 2023, perseroan mencatatkan kinerja operasional yang baik, didukung oleh pertumbuhan di lini bisnis kontrak pertambangan dan pertumbuhan signifikan di lini bisnis EPC. Di sisi kinerja keuangan, perseroan membukukan total pendapatan sebesar 577,62 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 21,27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang diperoleh dari peningkatan kegiatan operasional di lini bisnis EPC sebesar 87,82% dan kontrak pertambangan sebesar 7,09%. Perseroan membukukan laba bersih tahun 2023 sebesar 12,44 juta dolar Amerika Serikat, menurun 69,78% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 41,17 juta dolar Amerika Serikat, dan membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 12,20 juta dolar Amerika Serikat, atau turun sebesar 70,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh bertambahnya biaya investasi dan biaya operasional untuk mendukung akuisisi dan berjalannya operasi di PT Christian Eka Pratama. Sebagai bagian dari rencana strategis perseroan dalam mewujudkan ekspansi bisnis, serta kenaikan biaya operasional peralatan untuk mendanai kegiatan peningkatan kapasitas di lini bisnis EPC dan kontrak pertambangan. Sehingga perseroan mencatat laba per saham sebesar 0,0123 dolar Amerika Serikat per saham yang turun 70,22% dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,0413 dolar Amerika Serikat per saham. Pada akhir tahun, jumlah aset perseroan tercatat sebesar 727,95 juta dolar Amerika Serikat, yang meningkat 22,05% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 596,42 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah liabilitas perseroan di akhir tahun 2023 sebesar 492,32 juta dolar Amerika Serikat, meningkat 64,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pinjaman jangka panjang untuk akuisisi PT CEP. Demikian ikhtisar kinerja keuangan perseroan untuk tahun buku 2023. Selanjutnya jalannya rapat saya kembalikan kepada Bapak Michael. Terima kasih Bapak Rudi Santoso.
Selanjutnya kami persilahkan Bapak Setia Untung Arimuladi selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Terima kasih Bapak Michael. Dapat kami sampaikan bahwa Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan atas jalannya perseroan sepanjang tahun 2023. Untuk menjaga keberlanjutan perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh 4 komite, yaitu Komite Audit, Risk and Compliance, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Project dan Investment, dan Komite Keberlanjutan. Selanjutnya, kami sampaikan pelaksanaan tugas dari masing-masing komite tersebut. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit Risk dan Compliance telah melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab, seperti menelaah laporan keuangan perseroan, audit internal, pengelolaan risiko, memonitor sistem pengendalian internal perusahaan, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan dan kinerja akuntan publik dan kantor akuntan publik, menelaah dan berdiskusi dengan manajemen apabila terjadi pengaduan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab, yaitu melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi, serta melakukan evaluasi atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi. Komite Project Investment telah melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab, yaitu menilai potensi risiko dan tingkat pengembalian atas suatu proyek baru, investasi, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas setiap proposal yang ada. Komite Berkelanjutan telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, diantaranya adalah penerapan value proposition bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat di sekitar lingkar tambang, serta perwujudan dari komitmen dalam implementasi ESG sebagai kontinuitas strategi keberlanjutan perseroan. Demikian laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Acara saya kembalikan kepada Bapak Michael. Terima kasih. Terima kasih kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk penjelasan mata acara rapat pertama dan kedua rapat ini. Selanjutnya kami mengusulkan kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk untuk mata acara pertama rapat, 1. Menerima laporan pengurusan direksi dan pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya perseroan dan tata usaha perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut tahun buku 2023. Yang kedua, memberikan pembebasan sepenuhnya equate at the charge kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasannya dan direksi perseroan atas tugas pengurusannya dalam tahun buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan tahun buku 2023. Yang ketiga, menerima laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023. Mata acara kedua rapat, mengesahkan laporan posisi keuangan dan laporan perhitungan laba komprehensif perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik email dan rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material
sebagaimana diuraikan dalam laporan nomor 00107/2.1265 (02/02/01/1/Romawi 3 tanggal 27 Maret 2024. Selanjutnya, kami mempersilakan jika ada pertanyaan mengenai penjelasan mata acara rapat pertama dan kedua rapat ini. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan sesuai dengan tata cara yang telah disampaikan sebelumnya. Bagaimana, Saudari Notaris, apakah ada pertanyaan? Dari pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, maka kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham diusulkan untuk menyetujui usulan ini. Selanjutnya atas usulan ini kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain diharap untuk mengangkat tangan. Adapun pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi isi KSEI. Selanjutnya kami persilakan Saudari Notaris untuk menyampaikan hasil perhitungan suara. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Perlu kami sampaikan bahwa untuk mata acara pertama rapat, tidak terdapat suara pemegang saham yang menyatakan tidak setuju ataupun suara abstain, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan tersebut. Selanjutnya, untuk mata acara kedua, kita akan melakukan perhitungan suara terlebih dahulu. Pada Bapak Pimpinan Rapat, bahwa kami sampaikan untuk mata acara kedua rapat tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju atau secara abstain, maka rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan tersebut. Demikian kami sampaikan, selanjutnya rapat kami kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih Saudari Notaris. Maka dengan demikian rapat menyetujui dan menerima dan mengesahkan usulan ini dengan suara bulat ya. Mata acara rapat ketiga rapat. Marilah kita melanjutkan dengan mata acara ketiga rapat, yaitu persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2023. Saya persilakan kepada Bapak Rudi Santoso selaku Direktur Perseroan untuk memberikan penjelasan atas mata acara rapat ketiga. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, perseroan mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 12,20 juta dolar Amerika Serikat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan berkaitan dengan mata acara ketiga rapat ini, Direksi Perseroan menyampaikan bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan nomor PTP-POD-POD-Romawi 4-2024-0004 tanggal 25 April 2024, Direksi Perseroan dengan ini mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2023 yang tercatat sebesar 12,20 juta dolar Amerika Serikat sebagai berikut. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar 3.050.000 dolar Amerika Serikat atau sebesar 0,000
dolar Amerika Serikat per saham. Dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Mei 2024 atau recording date untuk 991.664.500 saham yang beredar tidak termasuk treasury stock sebesar 16.940.500 saham. Sisa laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2023 setelah dikurangi dividen tunai akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan perseroan. 2. Jadwal pembagian dividen adalah sebagai berikut. Akhir periode perdagangan yang masih mengandung hak dividen atau cum dividen adalah untuk pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 8 Mei 2024 dan untuk pasar tunai pada tanggal 14 Mei 2024. Awal periode perdagangan tanpa hak dividen atau ex-dividen adalah untuk pasar reguler dan negosiasi pada tanggal 13 Mei 2024 dan untuk pasar tunai pada tanggal 15 Mei 2024. Penentuan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai atau recording date adalah pada tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal pembayaran atau pendistribusian dividen yaitu pada tanggal 30 Mei 2024. 3. Memberikan kuasa kepada direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen serta segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan tersebut. Demikian penjelasan dan usulan atas mata acara ketiga rapat ini. Untuk selanjutnya, acara rapat kami serahkan kembali kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Bapak Rudi Santoso atas penjelasan yang disampaikan. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, demikian penjelasan kami untuk mata acara ketiga rapat ini. Selanjutnya, kami akan melanjutkan dengan tanya jawab. Apakah ada pertanyaan mengenai penjelasan mata acara rapat ini, baik dari pemegang saham yang hadir secara fisik, yang hadir melalui isi KSE? Apabila ada pertanyaan, persilakan untuk mengajukan sesuai dengan tata tertib rapat. Saudari Notaris, bagaimana, ada pertanyaan? Dari pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, diusulkan untuk menyetujui usulan tersebut. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain diharap untuk mengangkat tangan. Selanjutnya kami persilakan Saudari Notaris untuk menyampaikan hasil perhitungan suara. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Berdasarkan penelitian atas keabsahan dan perhitungan atas surat suara yang masuk adalah sebagai berikut. Suara abstain sebesar 200 saham. Suara yang tidak setuju tidak ada. Sehingga total suara setuju adalah sebesar 889.361.867 saham atau mewakili 100% dari seluruh saham yang hadir atau diwakili untuk rapat ini. Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih Saudari Notaris. Maka dengan demikian rapat menyetujui untuk menerima dan mengesahkan usulan tersebut. Kita melanjutkan dengan mata acara keempat rapat, yaitu penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada kantor akuntan publik Imelda dan rekan yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang terhormat, oleh karena perseroan memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan seleksi akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2023
31 Desember 2024 dengan mempertimbangkan kompetensi, profesional, dan besaran biaya audit, maka dengan ini perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 dengan memperhatikan bahwa akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan ditunjuk memiliki pengalaman dan reputasi internasional dan memiliki kredibilitas yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta memperhatikan usulan direksi dan rekomendasi Komite Audit Perseroan. Dengan penjelasan dan usulan atas demikian penjelasan dan usulan atas mata acara keempat rapat ini. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan mengenai usulan mata acara rapat keempat rapat? Jika ada pertanyaan dipersilakan untuk mengajukannya sesuai dengan tata cara yang sama seperti pada mata acara sebelumnya. Bagaimana saudara notaris, apakah ada pertanyaan? Dari pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, diusulkan untuk menyetujui usulan tersebut. Pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain diharap untuk mengangkat tangan. Kami persilakan saudari notaris untuk menyampaikan hasil perhitungan suara. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan penelitian atas keabsahan dan perhitungan atas suara yang masuk adalah sebagai berikut. Jumlah suara abstain 0, jumlah suara tidak setuju sebesar 2.690.700 saham atau sebesar 0,3025%, sehingga total suara setuju adalah sebesar 886.671.167 saham atau sebesar 99,6974%. Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih saudari notaris. Maka dengan demikian rapat menyetujui untuk menerima dan mengesahkan usulan tersebut. Mata acara kelima rapat. Kita memasuki mata acara kelima rapat yaitu persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan. Oleh karena tidak ada usulan perubahan susunan direksi Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris Perseroan dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, maka perseroan menyampaikan kepada rapat bahwa untuk mata acara rapat kelima tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan. Kita lanjutkan dengan mata acara rapat ke-6 rapat, yaitu penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024. Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2024 yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024 dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Yang kedua, menyetujui penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris adalah sama dengan tahun 2023 atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. Demikian penjelasan dan usulan mata acara ke-6 rapat ini.
Selanjutnya, apakah ada pertanyaan mengenai penjelasan mata acara rapat ini, baik dari pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir melalui isi KC? Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan sesuai dengan tata tertib rapat. Bagaimana, Saudara Notaris? Apakah ada pertanyaan? Dari pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Boleh karena tidak ada pertanyaan, diusulkan untuk menyetujui usulan tersebut. Pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain diharap untuk mengangkat tangan. Selanjutnya kami persilakan notaris untuk menyampaikan hasil perhitungan suara. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Berdasarkan penelitian kami atas keabsahan dan perhitungan atas surat suara yang masuk adalah sebagai berikut. Tidak ada pemegang saham menyatakan suara abstain. Suara yang tidak setuju berjumlah 859.300 saham atau sebesar 0,0966%, sehingga total jumlah suara setuju adalah sebesar 888.502.567 saham atau sebesar 99,9033% dari seluruh suara yang hadir atau diwakili untuk rapat ini. Demikian kami sampaikan, selanjutnya rapat kami kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Notaris. Maka dengan demikian rapat menyetujui untuk menerima dan mengesahkan usulan rapat tersebut. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang terhormat, bahwa sampai pada batas waktu yang ditentukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, tidak ada yang mengajukan usulan lain untuk dibicarakan dalam RUPS tahunan ini. Maka kami menyimpulkan bahwa RUPS tahunan ini dapat kami nyatakan selesai, dan untuk pelaksanaan keputusan RUPS tahunan ini, rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan RUPS tahunan ini, termasuk namun tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan RUPS tahunan ini. Dengan demikian, saya nyatakan bahwa RUPS tahunan perseroan, RUPS tahunan Petrosi Tbk resmi ditutup pada pukul 11.19 waktu Indonesia Barat.